agak macet nih. Nggak bisa dikeluarkan tuh. Pak, bantuin dong. Ntar ya saya. Di tugasnya itu Dibacakan, boleh kamu tambahkan dengan kekurangan kelebihannya. Oke, silakan Zahra. Unsur rupa yang tampak, garis. Apa? Judulnya apa dulu? Judul karya Shades of Sunset, pelukis Anissa Fathia Rahma. Unsur rupa yang tampak. Unsur rupa yang tampak, garis. Garis-garis berwarna hitam digunakan untuk membuat batang pohon, juga untuk membuat rerumputan yang ada. Warna yang digunakan adalah gradiasi warna kuning, pink, oranye, ungu, dan juga biru untuk langitnya. Juga memakai perpaduan warna hitam dan hijau untuk pepohonan dan juga rumput-rumput di sekitarnya. Dan ditambahkan beberapa titik-titik berwarna putih untuk bintang yang ada di langit. Berbentuk memanjang ke atas untuk pepohonan dan juga rumput-rumput yang digambar. Tekstur lukisan ini dibuat seperti seakan-akan daun dari pepohonannya memiliki tekstur, juga untuk airnya seperti memiliki tampak tekstur yang mulus seperti air. Gelap terang, lukisan ini memiliki sisi gelap untuk pepohonan dan juga rumput-rumputnya, dan juga di sedikit bagian langit berwarna biru tua dan ungu tua. Dan untuk sisi terangnya dipakai pada bagian langit berwarna pink, ungu muda, kuning, dan juga oranye terang. Prinsip seni rupa. Kesatuan, lukisan ini menyatukan warna-warna yang terang dan mencolok dengan warna-warna yang gelap sehingga bersatu dan berpadu menjadi lukisan yang indah dengan gradiasi warna yang apik. Keseimbangan, lukisan ini memiliki keseimbangan dalam pemakaian warna gelap dan juga warna yang terang sehingga menjadi satu kesatuan lukisan yang menarik. Irama, lukisan ini memiliki irama dengan penggunaan warna pink, oranye, kuning, ungu, biru, dan juga warna hitam sehingga membuat suatu lukisan yang terdiri dari berbagai macam warna yang indah. Penekanan, lukisan ini memberi penekanan pada pohon-pohon yang ada dengan berwarna hitam kontras dengan latarnya. Komposisi, lukisan ini memiliki komposisi warna yang beragam dari warna-warna terang seperti pink, oranye, kuning, ungu, biru, dengan warna gelap seperti hitam, biru tua, dan juga ungu tua. Lalu dilengkapi dengan sedikit taburan warna putih sehingga menjadi suatu kesatuan lukisan yang indah. Bagian objek yang paling menarik. Bagian dari lukisan ini yang paling menarik perhatian adalah gradiasi warna yang dipakai untuk membuat langitnya karena indahnya gradiasi perpaduan warna tersebut dengan warna terang dan juga warna gelap. Itu, Bu. Kan ada terakhir tuh nomor 3-nya apa? Yang paling berkesan, bukan? Kesan secara Iya, bagian objek yang paling berkesan buat sayanya itu, Bu, langitnya. Oh, langitnya. Oke, tadi Bu. Nggak terlalu di poin per poinnya ya. Oke, bagus banget Zara ya. Keren, bagus. Jadi intinya Zara paham ya untuk menganalisa itu. Tapi secara umum sebenarnya lukisan itu memang hanya untuk diapresiasi aja. Ini berlaku untuk kita, kalau kamu sekarang lagi berdiri sebagai seorang kurator gitu loh. Mengkurasi sebuah lukisan tuh seperti itu gitu ya. Ya mungkin kalau kurator itu tidak secara ilmiah bilang unsur seni dan sebagainya, dan nggak usah terlalu khawatir ya, kalian nanti berkarya itu tidak akan ibu suruh bikin seperti ini analisa. Yang penting ekspresinya jalan. Oke, teman-teman yang lain bisa difahami itu ya yang dibuat Zahra ya. Ada yang mau tanya nggak Mas Zahra nih tentang analisa karyanya? Mungkin ada yang nggak setuju misalnya gitu loh dengan yang dianalisa oleh Zahra. Atau setuju semua atau tidak? Kalau tidak tunjuk tangan dapat plus juga ya, dapat bonus. Hari ini poin ya. Setiap minggu ada poin tapi beda-beda. Apa aja nanti Ibu kasih. Ada lagi? Ada yang mau tanya maksudnya ke Zahra? Halo? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke siapa? Made ya, Anjani ya. Lukisannya apa? Bu. Anjani apa? Miss Inspiration yang Adelika Ade. Ini di Made Anjani kelas IPS 1 ya? Yang Miss Inspiration, Miss. Oke. Ya. Oke, jadi yang pertama, unsur rupa yang tampak, garis. Detail garis pada gambar tersebut sangat unik dan mencerminkan ciri khas tersendiri dari lukisan tersebut. Terlihat bahwa garis yang dibentuk pada latar maupun orang di gambar tersebut memberikan makna yang sangat misterius. Warna yang digunakan pada lukisan ini memiliki arti yang sudah dijelaskan. Dengan warna latar yang tidak berpadu, membuat gambar ini menumbuhkan rasa penasaran pada pelihat lukisannya.
Bentuk tokoh dan bentuk latar pada lukisan tersebut sangat unik sehingga mengundang rasa penasaran melihat lukisan, serta bentuk latar yang memiliki motif berbeda-beda tersebut memberikan keunikan pada lukisan ini. Tekstur dengan menggunakan cat minyak, lukisan ini memiliki warna yang pekat, dan dilihat dari tempat lukisannya, lukisan ini halus jika dipegang. Gelap terang, komposisi gelap terang dalam lukisan ini menambah unsur keindahannya terlihat dari gelap terang background hingga tokoh di dalam lukisan tersebut, mendapatkan keindahan sehingga lukisan tidak terlihat monoton dan membosankan. Yang kedua, prinsip seni rupa, kesatuan. Kesatuan semua unsur yang ada di dalam lukisan tersebut menggambarkan imajinasi pelukis yang sangat luas. Terlihat dari kesatuan yang berpaduan tokoh dengan background yang tidak biasa. Keseimbangan semua unsur yang terdapat dalam lukisan tersebut memberikan keseimbangan yang pas untuk dinikmati. Terlihat dari postur gaya tokoh yang unik ditambah latar belakang yang bervariasi, membuat lukisan ini memiliki keseimbangan yang pas. Irama, teknik pewarnaan dalam lukisan tersebut telah meninggalkan unsur-unsur garis yang terlihat jelas. Terlihat dalam baju tokoh serta rambut tokoh yang dibuat dengan teknik yang membuat lukisan tersebut tampak asli. Focus of interest, penekanan, fokus objek dalam lukisan ini menurut saya adalah latarnya. Terlihat dari judul Misinspiration yang memberikan kita gambaran bahwa gambar tersebut mencerminkan seorang yang penuh dengan mimpi dan mempunyai ide yang cemerlang di dalam dirinya. Komposisi, dengan menggunakan cat minyak, komposisi warna yang digunakan pada tokoh sangat menarik dan berhasil menjadikan tokoh tersebut sebagai tambahan yang lengkap dalam lukisan ini. Dan dengan fokus utama dengan komposisi variasi latar yang tidak biasa membuat lukisan ini juga sangat menarik. Bagian objek yang paling menarik menurut saya adalah bagian objek latar dalam lukisan ini. Variasi bentuk dan goresan yang dibuat oleh pelukis mencerminkan segala inspirasi yang dipunyai oleh tokoh dalam lukisan tersebut. Sehingga menurut saya lukisan ini memberikan kesan yang unik kepada pelihatnya karena latar belakangnya yang sangat bervariasi dan tidak biasa serta didukung oleh gaya tokoh yang menambah keindahan lukisan ini. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Dua-duanya bagus banget ya. Sekarang Ibu mau tanya sama Anjani. Anjani sudah punya konsep lukisannya belum untuk nanti? Oh, saya belum ini sih, Bu, masih bingung mau gambar apa. Memang Ibu belum beri materi untuk mulai membuat konsep, tapi intinya pada dasarnya memulainya dari sini ya. Oke, Sabrina nomor judulnya apa? Yang awal. Oke, silakan Nida. Untuk unsur yang tampak, garis-garis yang dilukiskan sangat jelas, namun tidak terlalu tajam, sehingga lukisan pun terlihat menarik. Warna pada lukisan menyesuaikan suasananya, yaitu cenderung gelap, kecuali adanya warna putih dan kuning muda di burung hantu. Untuk bentuk-bentuknya dalam lukisan yaitu burung hantu sebagai fokus utama dan ditambah dengan hiasan dan pohon sebagai tempat berdiri burung hantu. Teksturnya, cara melukis yang digunakan memberikan kesan tekstur lembut pada lukisan, namun dengan pewarnaan burung hantu yang jelas membuat lukisannya menjadi lebih nyata. Gelap terangnya lukisan yaitu semakin ke tengah, maka semakin menggelap. Untuk kesatuannya, setiap unsur dalam lukisan dikoordinasikan dengan baik dan rapi, sehingga meskipun latarnya tidak realistis seperti objek utamanya, namun tetap bagus. Keseimbangannya, pewarnaan latarnya kurang seimbang di beberapa bagian, namun selain itu sudah cukup bagus. Irama dalam lukisan tidak ada yang diulang-ulang, kecuali saat menggambarkan sayap burung hantu. Terdapat bentuk-bentuk yang diulang. Kemudian fokus of interest-nya itu menurut saya fokus of interest dari lukisan ini burung hantu yang terletak di tengah-tengah. Karena hal pertama yang membuat saya tertarik pada objek pada lukisan tersebut adalah objek burung hantu itu. Komposisi dari lukisan cukup bagus dengan unsur-unsur yang tertata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, objek yang paling menarik menurut saya itu burung hantunya. Oke, Nida. Terima kasih. Jadi teman-teman, analisanya seperti itu ya, detail ya, mudah-mudahan ya, kan udah kelas 2 ya. Intinya gini, senang atau tidak senang kamu belajar, ini hanya nggak cuma menganalisa sebuah karya lukisan aja.
Setiap kali kamu membeli barang, setiap kali kamu mengamati seseorang, kamu berbicara di depan orang, kamu melihat orang bicara, kamu melihat ibu bicara, kamu bisa menganalisa ibu ini tipenya tipe apa misalnya. Oh, ibu kalau ngomong cepat banget. Kemudian ibu kalau bicara mungkin tidak jelas. Tapi itu analisa yang tidak berdasarkan ilmiah gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi bisa untuk pelajaran buat diri sendiri gitu ya. Oke, lanjut ke Fahmi, Kak Naufal ya. Sebentar Ibu. Ini lagi nih, jadi intinya nggak bisa. Ibu boleh diganti nggak, Bu? Oh boleh, silakan sebentar ya. Itu Bu, yang apa? Yang calmness Kak Anissa Fathia Rahma. Oh yang pertama ya. Oke. Silakan langsung. Judulnya apa? Oh calmness. Oke. Judul karya Calmness, pelukisnya Anissa Fathia Rahma. Nomor 1, unsur rupa yang tampak. Yang pertama, garis-garis yang terlihat yang dilukiskan oleh pelukis yaitu gambar pohon dan sungai dan bayangan terlihat seperti pemandangan yang asli. Dengan ketelitian yang sangat dalam membuat lukisan ini terlihat nyata. Warna yang digunakan oleh pelukisnya sangat tepat dan bagus. Warna yang merepresentasikan pemandangan tersebut membuat kesan tersendiri dan perpaduan warna yang pas antara hijau dan biru. Bentuk gambar yang terdapat pada lukisan tersebut terasa nyata seakan-akan kita berada di lukisan tersebut. Tekstur, karena pelukis menggunakan cat akrilik tentu membuat warna terlihat lebih padat dan jelas dan teksturnya halus. Gelap terang, perbandingan gelap terangnya terlihat antara warna ladang yang cerah sedangkan warna sungainya yang gelap membuat lukisan ini menjadi menarik. Prinsip seni rupa. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan yang digunakan dalam lukisan ini secara menyeluruh sangat bagus, membuat kesan tenang ketika melihat lukisan ini. Keseimbangan. Keseimbangan pada lukisan ini sudah bagus, mulai dari warna, konsep, dan tekstur sudah pas. Irama. Teknik melukisnya searah dengan apa yang dilukis terlihat dari perpaduannya sehingga terlihat menyatu antara pemandangan dan sungai. Focus of interest atau penekanannya. Fokus dari lukisan ini terletak pada, menurut saya, pantulan cahaya yang ada di sungai pada lukisan tersebut, membuatnya terasa sangat asli pantulan cahaya dari sungai tersebut. Lalu komposisi warna yang digunakan cukup mudah dengan warna dasar hijau dan biru, namun dengan warna gelap membuat lukisan ini terasa nyata, sangat pas dengan konsep lukisannya, yaitu pemandangan di dekat sungai. Yang ketiga, bagian objek yang paling menarik. Menurut saya, bagian objek yang paling menarik untuk dilihat yaitu pemandangan di ladang hijau, karena bisa membuat perasaan menjadi tenang dengan melihat pemandangan yang santai ditambah dengan ada hiasan bunga. Oke, bagus ya. Bagus Fahmi, bagus banget. Jadi memang fokus of interest-nya adalah di sungainya ya. Kamu kalau lihat, kamu baru lihat gambarnya aja udah kelihatan kayak sungai betulan ya. Bening, bercahaya. Pintar banget buatnya. Pinter banget buat bikin untuk bikin gelap terangnya sehingga cahayanya kayak mantul, apalagi ngeliat lukisannya itu udah bener-bener artistik banget. Dan kalau nggak salah lukisan ini pernah dipajang pada saat sesudah pameran di Kota Tua, dipajang kembali di sekolah. Kalau kamu sempat melihat, mungkin enggak ya, kamu masih kelas SMP ya kalau nggak salah kalian ya. Jadi intinya seperti itulah menganalisa sebuah karya, ya, menganalisa sebuah karya lukisan itu seperti itu. Jadi tapi ini tidak diwajibkan untuk kalian secara umum. Kalau misalnya kamu datang ke pameran lukisan, kamu nggak perlu seperti itu. Hanya jadi pahamlah intinya, karena kan kita secara ilmiah harus menerangkan. Secara ilmiah, pelajaran seni rupa itu harus tahu sedikit lah menganalisa sebuah karya. Apapun itu. Nanti kan kamu juga akan bikin desain produk, bikin poster, bikin logo, itu semuanya harus dianalisa. Jadi setiap kali kita memulai materi, kita harus menganalisa. Nah, tugas ini kan sudah selesai sebetulnya minggu ini ya. Jadi kita beranjak ke tugas yang KBM berikutnya nih, untuk membuat konsep karya lukisan pribadi masing-masing gitu. Jadi tolong disiapkan ya, materi gambarnya mau seperti apa. Yang jelas, Ibu boleh sarankan prinsipnya boleh ATM. Kalau kalian nggak bisa gambar, kamu boleh ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi pertama kamu amati gambar, satu lab school misalnya, kita ambil fokus di lab school aja. Kamu kan masih ingat nih, selasar lab school ini antara yang dari lapangan menuju ke arah lab biologi itu kan menarik banget kalau pengen bikin tumbuhan ya.
Kamu dari situ kamu jalan sampai ujung, balik lagi, terus mana bagian yang paling sudut mana yang kira-kira bisa dilukis. Nah, itulah kamu foto. Jadi jangan sampai tidak difoto. Difoto terus beberapa itu slot yang difoto, jangan cuma satu aja. Dari situ kamu coba dari banyaknya foto itu mana yang paling bisa dijadikan andalan bahwa nanti nih pada saat orang lihat, oh ini adanya di lab school, oh pohonnya pohon mawar misalnya ya, bunganya bunga mawar maksud Ibu. Dan seperti itu. Nah, tapi itu tidak terbatas kalau kamu ingin gambar tumbuhan. Jadi boleh binatang, boleh tumbuhan, boleh manusia, boleh gabungan dari still life, jadi semua pemandangan landscape dan sebagainya. Atau saya pengen aliran itu Bu, surrealisme. Karena saya ternyata pernah mimpi, ternyata mimpinya itu bisa saya wujudkan dalam bentuk lukisan. Ini silakan aja, boleh. Bu, kalau saya pengen abstrak, boleh nggak? Abstrak itu kan sebetulnya materi yang sebetulnya gampang Bu, cuman garis-garis aja gitu kan. Tapi kan sebetulnya abstrak itu adalah lukisan yang paling susah secara konsep ya, dibandingkan dengan lukisan biasa. Sebentar, Ibu mau share ini lagi ya. Materinya tak kuat, Ibu lupa apakah sudah diberikan atau enggak ya. Tapi kayaknya udah deh ya, sebentar ya. Di IPA sih udah. Bingungnya kan karena di IPA, IPS ini yang jadi agak. Kita lanjut aja ya. Coba kelihatan nggak lukisannya? Halo? Anak-anak? Belum, Bu. Belum ada share screen. Oh iya, Ibu belum share. Sebentar. Oke, bentar ya. Inilah gunanya anak-anak pintar di lab school. Oke, sudah bisa kelihatan? Udah, Bu. Oke, kita coba tes ya. Oke nih, coba contoh beberapa ini PowerPoint-nya nih nggak bisa jalan nih, jadi Ibu ambil satu-satu aja. Ini contoh beberapa lukisan berserta alirannya. Kalau misalnya tadi nih harusnya nih aliran dan pelukisnya belum kelihatan nih kalau pakai PowerPoint yang semuanya, tapi nggak apa-apa ya. Ini adalah salah satu lukisan dari karya maestro ya, Vincent van Gogh. Yang keduanya Basuki Abdullah dari Indonesia, alirannya naturalisme. Yang ketiganya surrealisme dari Salvador Dali. Ini yang Ibu bilang tadi nih, ini berdasarkan mimpi ya. Sebenarnya ini harus ada inspirasi benar-benar yang mimpi. Bayangin ada muka di antara pohon ini, ada tangan, ada gunung, ada buku. Ini dalam banget artinya sebetulnya ya. Sebenarnya boleh kamu nanti foto ini atau kamu cari sebenarnya maksudnya apa sih yang dibuat oleh Salvador Dali sehingga dia buat lukisan seperti ini gitu kan. Ada tumbuhan dan manusia ya. Tapi itu tidak terlalu apa. Pada dasarnya kita kalau melihat lukisan itu kita apresiasi aja, lukisannya keren, bagus dari warnanya, dari objeknya dan sebagainya. Karena materi kita menganalisa, kita jadi harus lebih detail ya. Nah, yang pertama nih dari Vincent van Gogh, kan lihat ya, focus of interest-nya ada di mana ya kira-kira? Yang Ibu share nih, yang Ibu puterin. Ada di Langit. Langit itu awannya ya. Coba, keren banget ya. Dan dia teksturnya kuat banget. Digores langkung-langkungnya nih. Ini kamu boleh nih, ATM nih, teknik dia melukisnya ini, dia menggunakan, jadi dia catnya agak banyak, dilukis dulu pakai kuas, kemudian digores-gores lagi pakai ujungnya kuas. Tuh, bisa. Jadi menggunakan cotton bud, menggunakan sumpit, menggunakan sikat gigi, menggunakan sisir, menggunakan kuas yang utama itu boleh kamu lakukan. Menggunakan palet beli ada, tapi pakai pisau di rumah juga bisa kamu lakukan itu. Ya, jadi silahkan kalau mau ngambil teksturnya lebih kuat seperti ini. Tapi kita lihat lukisan sebelahnya nih, Basuki Abdullah, coba naturalisme. Ini hampir kayak lukisannya itu ya, tadi ya, yang dikritisi oleh Fahmi ya sama Zahra ya. Naturalisme ya, luar biasa anak lab school bisa seperti itu ya. Ibu yakin kalian juga bisa ya. Kan kita boleh amati, tiru dan modifikasi. Ini lukisannya betul-betul naturalisme, jadi indah. Tidak dilebih-lebihkan ya apa adanya, tapi ada unsur estetikanya di situ. Kemudian yang surrealisme nih, Salvador Dali ini alam mimpi. Bolehkah saya melukis seperti ini? Kalau lihat lukisan-lukisan analisa yang Ibu berikan materinya di lab itu, yang analisa karya itu, ada lukisan yang surrealisme ya. Lukisannya siapa? Ada yang ingat nggak? Ada yang dikritisi oleh kalian nggak?
lukisannya? Yang analisa yang tugas dari Ibu. Ada mungkin lupa ya. Oke, kita lanjut yang lukisan berikutnya nih. Contoh beberapa lukisan beserta alirannya. Nah, lihat pointillisme, kamu lihat coba ini. Total-total kan titik-titik ya, jadi total-total dijadiin satu. Tapi bukan berarti dia nggak bikin objeknya dulu. Jadi objeknya secara tipis kamu buat dulu, baru tekniknya kamu buat. Bisa ditotal, bisa digores, bisa diblok. Ini namanya alirannya pointillisme. Nah, lukisannya terkenal banget dan mahal sekali. Nah, ini bisa menggunakan pulpen, sudutnya diambil dicat, total, bisa menggunakan cotton bud, bisa menggunakan macam-macam, bisa menggunakan kapas kamu ambil dicat, terus kamu total menjadikan sebuah awan atau apa. Silakan, itu namanya pointillisme. Nah, yang berikutnya abstrak. Abstrak ini coba kalau lihat, kelihatannya mudah ya, dia hanya menggores, memasukkan gambar, tapi tidak ada objek di sini. Ada nggak objek? Pohon, tumbuhan, manusia, makhluk hidup, atau yang lain. Semuanya sifatnya ya abstrak. Dia hanya berdasarkan komposisi warna aja. Komposisi warna merah, komplement, komposisi warna primer, komposisi warna sekunder, komposisi warna tersier, digabung menjadi suatu komposisi yang menarik. Menariknya adalah pada saat dianalisa, ada balance di situ, ada irama di situ, pengulangan bentuk ya. Ada empasis, penekanannya di mana nih? Ini kalau di sini nih Bu, empasisnya ada di mana ya? Empasisnya nih. Focus of interest-nya di mana nih empasisnya nih? Silahkan kamu nanti kalau mau bikin abstrak ya. Jadi Ibu tidak akan batasi berkarya untuk kali ini, untuk menggambar ekspresif ini. Silahkan kamu menggunakan medianya juga boleh ya. Kemudian yang berikutnya nih, kubisme ini tidak terlalu lazim ya lukisan ini. Tapi banyak, ini menarik banget buat interior rumah loh ya. Minimalis biasanya menggunakan aliran kubisme. Perbedaan antara aliran kubisme dan abstrak itu adalah, kalau aliran abstrak itu, dia benar-benar tidak ada wujud. Dia hanya buletan, geometris, susunan garis, warna, bidang, bentuk ya. Bentuk tidak kelihatan. Tapi kalau kubisme masih ada bentuknya. Seperti ini ada dua wanita nih ya sebetulnya ya. Ada dua wanita. Yang satunya sebelah kiri nuansanya abu-abu, hijau tua, yang sebelahnya warna terang. Ini ada konsepnya jelas. Pablo Picasso ini terkenal sekali ya kalau bikin lukisan kubisme itu bagus sekali. Kamu boleh dari dia ya. Ini masih ada bentuknya, tapi dia unsurnya sifatnya lebih ke geometris. Itu ya. Berarti Ibu kasih contoh cuma 6 aja lukisan ini, tidak banyak. Padahal banyak sekali aliran-aliran yang lain. Ya. Kalau yang sifatnya sosial, itu alirannya realisme berarti. Jadi misalnya kamu ingin memotret kejadian tentang COVID ini menjadi sebuah lukisan, itu bisa menjadi aliran realisme. Bu, kalau saya nggak mau terikat pada aliran, boleh nggak Bu? Tidak apa-apa, justru aliran itu timbul dari hasil lukisan kamu, bisa itu. Bisa dari konsep yang kamu buat, kamu memang sengaja ingin membuat aliran tertentu. Jadi boleh dua. Boleh aliran itu timbul karena kamu jadi lukisannya, sehingga ternyata aku alirannya cenderung ke abstrak ya, gitu ya. Oke. Nah prinsipnya adalah ini bukan AMT ya, Ibu salah ini, harusnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bagaimana sebuah pisang yang 5 ini, kalau pisang ini ada 5 ini kamu ambil 1 aja, dicopot, terus pisangnya dibuka setengah, terus kamu letakkan di sebelah pisang yang utuh, itu udah menjadi sebuah karya kamu. Ya kan? Tapi kalau kamu benar-benar ini melukis pisang ini 5 buah, betul-betul warna dan background-nya tidak dibuat berubah, itu namanya kamu plagiat. Kalau nanti lukisan ini akan Ibu share-kan nih nanti di YouTube ya, hasil-hasil karya kalian nih, yang bagus sekali, pasti akan Ibu share, gitu kan? Berarti tolong agak dirubah sedikit. Misalnya nih, pisangnya jadi lebih matang dibandingkan ini nih misalnya. Warnanya ada lebih tua lagi, mungkin digelapin. Atau latar belakangnya ditaruh di piring akhirnya, karena pisang itu kan memang tempatnya kan di piring, bukan di itu. Nah ini juga bukan lukisan, nih potret ya. Jadi Ibu ambil lukisan potret aja karena biar asli. Kamu rubah dikit aja itu udah karya kamu.
Sama seperti kamu bikin jingle iklan nih, nanti di kelas 3 bikin elders itu, kamu mencantumkan lagu, misalnya lagunya Noah gitu ya, ke dalam iklan kamu. Tanpa kamu rubah sama sekali, itu akan di-mute itu sama pihak yang bersangkutan bila melihat karya kamu. Jadi, lebih baik kamu boleh meniru, tapi kamu tulis inspirasi by siapa. Boleh ya. Tapi masa di lukisannya mau kamu tulis inspirasinya by siapa, nggak perlu, ya kan? Biarlah itu menjadi karya master kamu gitu loh. Ya. Jadi Ibu janji akan Ibu upload nih lukisan kamu di YouTube. Keren banget kan? Ibu menunggu menanti lukisan karya kalian nih. Pasti bagus-bagus. Nah, ini modifikasi pisangnya di luar biasa nih. Ya kan? Jadi keren banget, lain daripada yang lain. Tapi orang tahu itu pisang gitu kan, nggak berubah bentuk. Karena dia bukan aliran abstrak, dia modifikasi aja. Penyederhanaan bentuk, walaupun hasilnya tidak sederhana lagi. Lalu sambil di absen ya, di absen sampai 10:30, jangan lupa absennya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ibu mau ituin sedikit share lagi nih karena apa? Ininya agak error. Ibu sedikit share untuk materinya ya. Sebentar, materi medianya yang mau dipakai apa? Ngantuk ya? Oke. Kita share lagi. Satu-satu nih Bu share-nya nih. Apa-apa deh. Ngantuk-ngantuk dikit di sini rupa boleh. Yang penting tetap berkarya. Karena ada anak yang melukisnya bisa di malam hari, bisa di siang hari, bisa pada saat menerima pelajaran, nyoret-nyoret. Jadi silakan, yang penting protokol untuk belajarnya dipatuhi, absen. Terus kamu membuat coretan-coretan sedikit buat proses. Ya, baik. Silakan kalian memilih nih, ada 3 materi ya. 3 materi untuk bahan-bahan media untuk melukis nanti di tugas berikutnya. Jadi watercolor on paper. Jadi cat air di atas kertas, silahkan. Cari cat airnya yang sederhana aja, yang merek gitar aja. Tapi kalau kamu pengen yang lebih keren ya nggak apa-apa, mahal-mahal. Jadi alat-alat seni rupa itu mahal, sayang ya kalau misalnya kamu tidak manfaatkan dengan baik. Kalau dulu waktu pelajarannya di sekolah bisa barengan, tapi kalau sekarang ini agak susah. Kecuali gini, kamu patungan berdua beli atau bertiga, habis itu digojek deh ke temennya, habis ngerjain ini kamu gojek ke teman kamu, itu boleh, itu namanya kerjasama ya. Hanya harus diperhitungkan ongkos gojeknya lebih mahal atau lebih murah ya. Kemudian yang kedua di acrylic color on paper atau kanvas. Jadi boleh menggunakan kanvas, boleh di kertas gambar, tapi medianya acrylic color. Bedanya watercolor sama akrilik adalah kalau watercolor itu ada itunya, ada layernya. Pada saat dia melukis pertama kan tipis tuh, kering, terus kamu lukis lagi di atasnya, sehingga dia berlapis-lapis kayak kulit ari. Itu namanya layernya keren banget. Jadi jangan dicampur aduk antara watercolor dan acrylic color ya. Jangan dicampur aduk. Kalau acrylic color itu plakat, yang seperti Fahmi bilang di lukisannya, atau Zahra di lukisannya si siapa tadi? Lupa Ibu. Anissa. Oh, Kak Anissa, betul. Ya. Ada yang bertanya? Lanjut ya. Oke, jadi kamu boleh milih di kertas atau di kanvas. Acrylic color itu bisa di triplek, bisa di kaca medianya. Wah, dia tuh luar biasa. Acrylic color tuh paling the best lah kalau untuk belajar ya. Dia bisa di dinding, dia tuh seperti cat tembok, tapi dimodifikasi, dibikin lebih bagus gitu warnanya, lebih variasi warnanya lebih banyak. Jadi dikecilkan menjadi sebuah di tempat satu tuba aja. Sebetulnya acrylic color yang paling keren itu ada merek yang buat cat tembok tuh keren banget. Tapi kan nggak mungkin kamu beli 1 liter gitu kan? 1 kilo, 5 kilo itu biasanya. Jadi boleh milih. Nah, perbedaan acrylic color dan cat minyak itu adalah kalau acrylic dop, kalau akrilik itu dop, kalau cat minyak tuh glossy. Jadi silahkan memilih. Hanya kelebihan dari akrilik adalah dia cepat sekali kering. Jadi kamu bisa menumpuk. Pakai akrilik itu bisa tumpuk sampai 10 kali tumpukan bisa. Kalau udah salah, tumpuk lagi. Salah, tumpuk lagi. Hasilnya lebih bagus.
Jadi tumpukan kelima tuh nanti lebih matang warnanya. Silahkan. Nah, kanvas juga bisa ditumpuk, tapi harus menunggu kering. Nah, ini nanti pakai waktu sama Ibu ya. Ini dikasih waktu agak lumayan lama. Nah, pada saat kita mengerjakan ini, kita mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya. Oke, yang penting nggak susah, nggak stres, bisa menghilangkan stres, dan nilainya bagus-bagus ya. Nah, untuk watercolor ini, kalau sampai kamu nanti menggunakan watercolor, tapi kamu prinsipnya pakai acrylic color, plakat, berarti salah secara teknik. Jadi tipis-tipis, banyakin airnya. Kan tipis, Bu. Nanti kalau udah kering, tumpuk lagi, Kak. Jadi layer, keren banget. Jadi bagus banget. Hanya Ibu tidak bisa buka nih linknya nih. Sebenarnya Ibu ada gambar minggu depan deh ya, kita buka ya. Ini linknya nggak, ini kan PowerPoint-nya nih agak error. Nih, Ibu nggak ngerti kesalahannya di mana. Mungkin Ibu yang salah. Kamu yang benar. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya. Kita lanjut ya, kita lanjut istirahat sampai jam berapa? Nanti 10:30 kamu istirahat sampai jam 11. Jadi kamu istirahatnya seperti biasa kalau pelajaran seni rupa di ruang seni rupa, kita bablas istirahat karena kalau kepotong menurut Ibu kamunya lebih lelah, keluar masuk dan sebagainya. Tapi boleh kalau mau minum silahkan ya. Nah, Ibu cek ya, di e-labs nih Ibu udah buka sampai besok nih. Coba kamu cek. Kalau mau ngumpulin sekarang silahkan. Udah Ibu cek, IPS 1 yang mengumpulkan ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Alhamdulillah IPS 1 sudah sekitar 27-an anak. Ya. IPS 2-nya sudah alhamdulillah udah banyak juga, tapi masih banyak IPS 1 ya, IPS 2-nya masih belum. Ibu buka sampai tanggal 11. Cuma kalau kamu ngumpulin sekarang, jadi ada tuh, kalau batas waktu antara mengumpulkan misalnya tanggal 5 sampai tanggal 11. Kalau kamu ngumpulin tanggal 5, berarti ada poin gitu loh ya. Itu namanya nilai proses, pengumpulan secara cepat. Kalau kamu ngumpulin tanggal 11, tetap Ibu terima, tapi tidak ada poin. Silahkan masih ada 1 hari nih. Kita tanggal 10 dapat poin kalau kamu ngumpulin hari ini, malam ini. Ya kalau besok ya tidak dapat poin. Kan kamu pingin dong nilai semuanya bagus kan, nggak cuma pelajaran tertentu aja. Nah, kamu ingat kan KKM Ibu berapa? Tapi Ibu akan positif untuk memberikan kamu nilai paling kecil 83. Karena pada saat kamu menggoreskan lukisan aja itu sudah dapat poin dari Ibu. Ya. Tapi ingat ya, kalau terlambat pasti poinnya berkurang. Tapi Ibu jangan sampai Ibu memberikan 75, 76, 77, 78, nggak mau ah. Maunya di atas 80. Apalagi ini medianya media mahal loh ya. Media mahal bukan dari alat dan bahannya. Ini murah buat kalian, tapi idenya ini loh. Ya kan? Ini idenya yang susah dicari. Jadi nggak usah khawatir, boleh meniru, tapi dimodifikasi. Kalau kamu menciptakan bentuk itu berarti bagus, nggak apa-apa, boleh. Bu, boleh kartun nggak, Bu? Kartun itu jatuhnya kurang berdimensi ya, jadi kelihatannya kurang ekspresinya kurang. Karena dia sebuah gambar ilustrasi yang memberikan informasi ke orang lain gitu kan. Sedangkan menggambar ekspresi ini kan sebetulnya menggambar yang orang lain cukup menikmati. Oh, ini nih lukisan yang di depan ini lukisan manusia ini mukanya nggak kelihatan ya, nih yang Ibu share nih. Dia wajahnya hitam semua. Karena dia tidak ingin menampilkan orangnya. Biar aja orang melihat itu sebuah gambar manusia, dia ingin menampilkan ini ya nih, motif-motif tradisionalnya nih. Dari batiknya. Kemudian judulnya kan penari kalau nggak salah ini. Ya kan? Bisa tampak kan dia menari walaupun dia tidak menari gitu kan. Jadi seperti itulah pesan-pesan yang tampak. Kemudian background-nya tidak ingin merusak gambar, dia buat background ini agak nggak terlalu tajam saja, tapi tetap nyatu dengan lukisannya. Kan ada totol-totolnya, titik-titiknya ya belakang ini, motif-motifnya. Kenapa? Ini waktu pada saat konsultasi ini sebetulnya dia bingung. Bu, kalau menampilkan wajah penarinya,
berserta kulit dan sebagainya, saya khawatir saya tidak bisa menampilkan keindahan penarinya itu. Paham kan maksudnya? Takutnya wajah yang saya buat tidak seindah gitu, karena punya kelemahan tidak bisa bikin wajah dengan indah penari gitu kan. Penari itu kan identik dengan estetika, gerakan tubuh dan wajahnya dibuat sedemikian rupa, senyum dan sebagainya. Jadi boleh dihilangkan. Tapi kan jadi nggak bagus, Bu. Kalau Ibu lihat masih tetap indah, lentik tangannya ya kan. Muka wajahnya agak dibuat agak miring sedikit. Ini kalau kita lihat tanpa kita kelihatan mukanya, kelihatan tersenyum. Ya nggak sih? Nggak mungkin kan ini melotot kayak gini. Gitu ya. Jadi silakan kamu Ibu kasih kesempatan untuk membuat konsep berkarya ya. Ya, sampai sini materi untuk menggambar analisa karya pameran kakak kelas angkatan MP di Kota Tua. Nah, Ibu kasih informasi bahwa pameran untuk yang angkatan ini yang sekarang kelas 3 dan yang kelas 2 itu akan diadakannya virtual. Jadi, mungkin kalau IPS ini ada yang Akolab nggak ya? Jadi itu Akolab itu Art Community Labs. Jadi pamerannya insya Allah di bulan Oktober tanggal 15. Silakan kalian misalnya nih, Bu, saya boleh nggak ikut jadi bagian pameran itu? Tapi saya nggak mau pameran, saya pingin nyumbangin itu aja, Bu, musik atau lagu. Gitu misalnya boleh. Tapi musiknya harus disesuaikan dengan karakter dari pameran. Jadi bukan musik hingar-bingar atau apa. Jadi misalnya, Bu, boleh nggak saya mainin biola pada saat pameran nanti? Boleh nggak? Boleh, silakan. Gitu ya. Jadi boleh ikutan. Insya Allah tanggal 25 Oktober atau tanggal 28 ya. Tanggal 15 Ibu. Masih mencari tema yang baik. Mungkin dihubungkan dengan Sumpah Pemuda. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang belum absen di e-labs? Ibu lihat ya, absennya yang belum masuk nih. Total yang hadir 69. Nah, siswanya IPS 1 itu ada 35. IPS 2 itu ada 34. Berarti sebetulnya ada 69. Kurang berapa nih? Ayo dong. 69 ya? Pas ya? Alhamdulillah, IPS ini keren deh. Ayo kita kalahkan anak-anak IPA. Bukan bersaing secara sehat, tapi nanti di Elders ya. Kamu kalahkan ya. Anak IPS itu harus nomor the best lah kalau untuk Elders-nya nanti. Ya, Ibu sedikit arahkan untuk Elders ya. Nanti di semester 2 itu kalian akan belajar tentang desain komunikasi visual secara intro aja, pengenalan aja untuk mengambil materi Elders di kelas 3. Tapi dari sekarang sudah mulai ngincer-ngincer, bikin kelompok dari sekarang tuh, karena Elders akan ada setiap tahun. Jadi udah mulai cari-cari kelompok yang paling cocok, kira-kira mau bikin apa, terus konsultasi dengan guru PKWU. Tapi itu desain produk, berarti desain yang berguna buat orang lain, yang menjual, jadi harus ada banyak unsurnya. Nah, yang sekarang lagi Ibu kembalikan, ini menggambar ekspresi, menggambar ekspresif. Ibu serahkan ke kalian mau seperti apa. Tapi tidak boleh sara, tidak boleh porno, tidak boleh yang dilarang. Misalnya aku menggambar orang lagi melukis, merokok, sambil merokok gitu kan. Terus kamu coret tanda silang tuh rokoknya. Boleh kalau itu di poster. Terus kamu tulisan dilarang merokok, itu namanya bukan lukis ekspresi. Itu namanya poster, ya kan? Oke, sambil kamu mengumpulkan karya analisa, terus kamu bikin konsep berkarya, mau bikin apa, kamu buka Google, boleh kamu cari-cari ide, Ibu buka absen dulu ya, untuk ngecek siapa yang udah hadir ya. Tadi ada yang baru udah hadir dari mana itu? Yang baru datang tadi siapa itu? Ibu cek dulu ya. ...60 nih yang baru absen nih. Harusnya 69 kan? Nih tadi 69 jadi 68 kemana? Yuk. Siapa yang keluar tanpa sengaja nih? Ada tadi 69 udah komplit anaknya. Nah di absen e-labs ini baru ada 60. Siapa yang belum absen?
Coba Ibu cek dulu, masih ada waktu. Ibu sampai jam 10:30 ya. Masih ada 1 menit lagi. Waduh. Siapa yang belum absen? Udah 67, kurang 3 lagi ayo. Segera, segera. Sayang ya, orang kamu hadir, kamu lupa absen gitu kan. Wah, ngeceknya repot ini. Download dulu deh. Sambil Ibu absen ya. Oke, waktunya habis. Ibu nanti lihat di Labs aja, ada 2 anak yang nggak ada. Coba minggu depan, 2 minggu lagi, kamu sudah mulai ya konsep berkaryanya ya. Apa tuh judul? Mengapa kamu buat itu? Terus bagaimana? Menggunakan apa tekniknya? Menggunakan cat air kah? Cat minyak? Gitu ya. Jadi 2 minggu lagi kita bertemu, materinya adalah membuat konsep berkarya menggambar ekspresif. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham ya tugas 2 minggu yang akan datang? Ibu ingatkan kembali, sudah mulai mencari bahan yang akan digambar. Di foto, nanti dikirim ke Ibu by layar. Tunjukkan, kamu mau gambar ini, gitu ya. Kurang lebih ya. Kalau sudah ada sketsanya, Ibu lebih senang. Kalau sudah ada sketsanya. Oke, sampai bertemu. Terima kasih yang sudah, ya, saya. Saya mau nanya dong, kalau misalkan kita gambar nih, tapi kita nggak tahu alirannya gimana. Oh, Terus itu gimana, Bu? Boleh. Jadi gini, aliran itu timbul kalau udah jadi lukisannya bisa. Atau kamu menemukan aliran. Jadi silakan. Cuma kamu harus punya pedoman dari Google ya. Cari kira-kira gitu loh. Kalau natural berarti indah. Kalau ekspresionis berarti, tapi nggak usah mikirin itu. Itu aliran karena dibuat karena ada lukisan. Ya, karena orang melihat, oh nih alirannya cenderung ini. Karena melihat lukisan kan. Kalau enggak apa-apa. Itu ya, bebas aja. Tapi Ibu tidak menyarankan, sama-sama, tidak menyarankan untuk bikin kartun ya. Tidak menyarankan, apalagi kartun yang sudah ada. Bebasin aja diri kalian ya, kartun tuh agak terikat. Ya, oke ya. Sampai bertemu. Terima kasih ya, Zahra, Anjani, ya sama Fahmi, terus Manida sudah bikin presentasi ya. Bagus banget presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Istirahat ya.